Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Hadir kembali di podcast Bawaslu Kabupaten Demak, Bincang Demokrasi Kota Wali atau yang disingkat dengan Bingkai Tali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait isu yang strategis, yaitu terkait cyber. Nah, pengawasan cyber. Kita tahu bahwa pada masa sekarang itu cyber atau dunia maya itu sangat berperan dalam politik di Indonesia maupun di dunia. Kita masih ingat pada pemilu 2014, pemilu 2019, dan yang kemarin kita lalui pemilu 2024 dan pilkada 2024, itu sangat masif yang namanya kampanye melalui media sosial, atau melalui internet. Nah, bagaimana kemudian kita dari Bawaslu melakukan pengawasan tersebut? Perlu diketahui bahwa sumber daya Bawaslu itu tidak terlalu banyak. Sebagai contoh di Bawaslu Kabupaten Demak, jumlah sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Kabupaten Demak itu tidak lebih dari 30 orang. Bagaimana bisa kemudian mengawasi sekian banyak kampanye dunia maya yang berseliweran, kemudian bagaimana menindaknya, kemudian menyikapinya itu bagaimana. Nah, dalam hal ini kemudian Bawaslu Kabupaten Demak, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya Bawaslu RI sangat mengharapkan peran dari masyarakat untuk bisa mengawasi, berperan aktif untuk mengawasi media sosial atau dunia maya. Nah, dalam hal ini kemudian kita juga memerlukan organ-organ masyarakat ya, yang memang hadir, yang lahir dari masyarakat yang berinisiatif melakukan pengawasan cyber. Nah, salah satunya adalah di sini ada patroli cyber yang diinisiasi di Bawaslu Jawa Tengah, kemudian di Bawaslu Kabupaten Demak juga. Dan juga kemarin pada waktu Pilkada 2024 juga ada pemantau pilkada atau pemantau pemilihan yang juga hadir ikut mengawasi. Salah satunya adalah Perisai Demokrasi Bangsa. Nah, kita hadirkan di sini salah satu petinggi atau tokoh dari Perisai Demokrasi Bangsa yang masih muda, energik, cantik. Kita perkenalkan di sini ada Feni. Selamat pagi, Mbak Feni. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayaknya udah lama kita gak berjumpa ya. Iya, setelah pilkada ya. Iya, setelah pilkada. Setelah itu sepertinya Mbak Feni ini sibuk. Kemarin saya lihat sampai ke KPU RI. Iya, betul. Wes, mantap ini memang. Sempat kemarin ke KPU RI dan kita melaksanakan MOU, di mana itu kerjasama antara Perisai dengan KPU RI. Gitu. Mantap sekali, sahabat Bawaslu. Saudari Feni ini nama lengkapnya adalah Feni Deltiana Rohmah. Nah, beliau itu alumni HI Unwahas. Iya, betul. 2019 dan sekarang aktif di Perisai Demokrasi Bangsa. Sebelumnya juga aktif di Patroli Cyber Jawa Tengah. Iya. Kemudian betul. Alumni SKPP juga ya? Iya, betul. Alumni SKPP juga tahun 2020. Wah, memang sudah merintis terkait kepemiluan ini, iya. Mbak Feni ini. Baik, Mbak Feni, dalam perjalanannya itu Perisai Demokrasi Bangsa itu hadir sebagai pemantau pemilu. Itu sejarahnya itu seperti apa? Oh iya, mungkin dari sejarah terbentuknya adanya Perisai Cyber, patroli cyber itu
Kenapa adanya itu ya itu yang dimana itu dulu setiap Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota itu mengadakan sebuah kegiatan yang dinamakan SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif itu. Yang dimana itu pertama kali diadakan pada tahun 2019, 2020, terus 2021 gitu. Mengadakan sekolah SKPP yang dimana nanti goalsnya dalam kegiatan pemilu juga, pembentukan kader-kader pengawas partisipatif, yang dimana itu terbentuknya perisai, yang dimana pada tahun 2020 terbentuknya adanya perisai di kota Magelang itu. Pertama kali di Magelang. Tepatnya itu, yang dimana itu setiap kabupaten kota kan ada yang namanya perisai, yang adanya di Demak itu juga ada yang namanya fondasi. Iya, fondasi. Itu fondasi benar. Setiap kabupaten ada namanya masing-masing dan itu dikumpulkan jadi satu, di mana itu kita konsolidasi bersama-sama mengumpulkan alumni SKPP dari tahun 2019, 2020, 2021 itu. Terus terbentuknya Perisai Demokrasi Bangsa. Dan Perisai Demokrasi Bangsa setelah kemarin adanya pemilu terbentuknya patroli cyber. Ya, patroli cyber. Itu yang dibentuk juga oleh Bawaslu provinsi. Yang itu juga sama sistemnya kayak dikumpulkan juga alumni SKPP di tepatnya di kemarin di Kota Salatiga itu terbentuknya relawan patroli cyber Provinsi Jawa Tengah, dan itu nanti turun lagi ke Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, kemudian juga memang di Bawaslu Kabupaten Demak itu kemudian membentuk juga patroli cyber yang dari alumni SKPP dari Bawaslu dari Kabupaten Demak, seperti itu. Iya, betul. Ya, dan kemudian dalam perkembangannya itu kan terus berkembang ya sampai sekarang alumni SKPP menjadi patroli cyber, kemudian juga berkembang menjadi apa namanya tadi? Perisai Demokrasi Bangsa yang dinamakan PDP. Oh, PDP, baik. Nah, peran dari alumni SKPP, peran dari patroli cyber dan Perisai Demokrasi Bangsa pada pemilu kemarin dan pilkada kemarin itu seperti apa sih? Terkait pemilu maupun pilkada kemarin sebenarnya sistemnya sama aja, cuma kan pas pemilu kita kan dari perisai pun juga kita turunnya basis adanya di Bawaslu. Tetapi saat pas waktu pilkada kita berkolaborasi bersamanya di KPU. Setelah Bawaslu terus kita ke KPU, ya kan benar. Karena kan memang untuk sahabat Bawaslu memang untuk pemantau untuk pemilu itu memang pendaftaran dan koordinasinya itu ada di Bawaslu. Namun ketika pilkada atau pemilihan itu pendaftaran dan koordinasinya itu di KPU. Iya, betul. Bedanya seperti itu. Iya, bedanya pemilu sama pilkada kemarin perisai cuma bedanya seperti itu gitu. Ya, dan kemudian dalam pengawasannya itu gimana sistemnya, Mbak Vin? Pengawasannya setiap per kabupaten kota kan kita terbagi banyak sekali kader-kader pengawas pemilu itu. Nah, di mana itu setiap teman-teman pastinya ada yang setiap kota mana, di desa mana itu sekitaran lingkung desa itu bisa kita adakan sebuah tim pemantauan gitu. Seenggaknya itu lingkungannya itu yang harus diawasi ya. Dari sebuah itu kan kita bisa mengumpulkan jadi satu data-data itu. Oh, mana kasus yang benar real, mana yang tidak. Kita akan olah bareng-bareng nanti di provinsi gitu. Kita evaluasi bareng-bareng nanti di provinsi gitu. Dan apakah yang dia awasi itu hanya cyber saja atau pengawasan di lapangan langsung itu juga di sebenarnya nggak hanya di lapangan aja, tetapi patroli cyber itu kita mengawasi juga dalam bidang media juga itu. Kan banyak juga kemarin pemilu, pilkada terkait apa tuh namanya mempromosikan calon-calonnya pastinya kan lewat media, pertarungan lewat media itu kan sangat dirawankan sekali terkait namanya mungkin
bisa atau tercemar atau bisa memburukkan lawan atau menjelekkan kampanye lawan, hitam kampanye seperti itu. hitam kayak gitu, seperti itu. Dalam hal itu bisa kita sebagai salah satunya mungkin sebagai bahan kita yang dimana untuk mengevaluasi apakah dari sebuah media yang di share itu baik atau yang hoax-hoax gitu loh. Gitu. Yang hoax misalnya, ya ada ujaran kebencian, ada hoax, ada kampanye hitam. Dan memang dalam mekanismenya itu kemudian data yang dikumpulkan ketika ada ditemukan kampanye melalui media sosial atau yang lain, link itu kemudian kan dilaporkan ya, dilaporkan. Memang kelemahan kita di Bawaslu itu kita tidak bisa menindak langsung, ya kan? Kita nggak bisa menindak langsung. Ini mau diapain? Kita nggak bisa men-take down dan semacamnya. Yang bisa kita lakukan kan memang pengalaman kami memang kan kemudian link itu dihimpun, kemudian dilaporkan ke provinsi, kemudian juga berjenjang seperti itu, baru itu bisa di-take down melalui Kominfo waktu itu kan. Iya. Nah itu yang memang problemnya itu memang seperti itu ya, karena kita tidak bisa men-take down langsung, ya laporan berjenjang seperti itu. Iya, makanya membutuhkan waktu yang lama pun juga seperti itu. Jadi diri kita melaporkan terus kasusnya bisa cepat selesai tuh enggak, karena semuanya itu butuh proses. Setiap kabupaten kota kita ada relawan bisa dibantu di Bawaslu kabupaten atau kota, terus kita langsung ke provinsi itu kan juga butuh proses waktu juga gitu. Paling pengalaman kita itu yang bisa kita lakukan selain lapor itu paling report ya. Iya, report aja, report postingan itu ya. Itu juga tidak efektif juga ya. Itu kan urusan dari platformnya kan. Kemudian kita report, platformnya kemudian meng-ACC atau tidak, kita juga tidak paham kan. Tapi memang beberapa kali kemarin ketika ada beberapa isu yang kemudian muncul di media sosial, kita coba report, ya kita cek lagi beberapa hari itu udah hilang. Apakah itu kemudian memang report itu efektif atau tidak atau bagaimana? Nah itu yang perlu kita perdalam lagi, efektivitas dari pengawasan cyber kemudian dengan cara report seperti itu. Nah, menurut Mbak Feni ini pemilu kemarin itu gimana sih media sosial itu? Seramai itu kan pada waktu pemilu 2019, kita kan masih ingat 2019 itu media sosial itu sangat gencar sekali, hoax bertebaran di mana-mana. Paslon 1 ya, paslon 1, paslon 2 nyerang, saling serang, itu kan sangat masif. Pengalaman Mbak Feni kemarin pada waktu 2024 itu bagaimana? 2024 sih banyak sekali terkait peningkatan dalam kita melek dalam medianya. Melek dalam medianya tuh kenapa? Karena 2019 sampai 2024 itu banyak sekali perkembangannya yang terkait cyber medianya ini. Makanya di mana itu Bawaslu membentuklah sebuah patroli cyber itu agar mungkin ya di Provinsi Jawa Tengah alhamdulillah ini juga udah nggak terlalu booming sih terkait pelanggaran-pelanggaran di media terkait itu. Ternyata mungkin hanya beberapa aja, tetapi setelah itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota, dan itu cepat terkait terselesaikan dalam kasus itu gitu. Oh ya, berarti memang adanya patroli cyber, kemudian mungkin juga masyarakat itu juga teredukasi, kemudian juga ikut mengawasi ya. Ikut mengawasi juga, nggak hanya kita sebagai relawan saja sebagai patroli cybernya, tetapi ternyata kita bisa berdampak positif ke masyarakat. Kita bisa memberikan terkait gambaran-gambaran atau terkait dampak-dampak positif terkait pemilu itu seperti apa, pilkada yang baik itu seperti apa, calon yang baik itu seperti apa gitu. Jangan hanya terkait money politik aja kita disuap dengan uang, tetapi kan
kita ujung-ujungnya 5 tahun ke depannya atau seperti apa gitu. Ya. Masa hanya sekedar uang 50.000 untuk memilih pasangan calon itu kan juga untuk 5 tahun. 5 tahun itu, 50.000 masa 5 tahun, bayangkan itu. Kan hitung-hitungannya itu hitungan kasar kan 50.000 dibagi 5 tahun, setahun 10.000. Itu kan nggak sumbut ya, nggak agak ada untungnya lah. Dan itu juga kemudian politik uang, kemudian politisasi sara, hoax, itu juga yang rusak kita sendiri, masyarakat sendiri. Memang ketika ada kampanye seperti itu, kemudian masyarakat itu harus aware ya, harus peduli, harus peduli, kemudian setidaknya kita bisa menjaga diri kita atau keluarga kita lah dari hal-hal yang negatif seperti itu. Sekitar lingkungan gitu. Minimal keluarga dan lingkungan ya. Iya. Nah, kan Mbak Fe ini masih muda banget nih, angkatan 2019. Iya. Lulus 2023, berarti kan masih muda banget. Memang ini harus orang-orang muda ya untuk bisa dalam hal pengawasan cyber ini. Karena memang kan yang seperti Mbak Fe ini itu lebih melek terhadap teknologi, lebih aware ya terhadap media sosial, lebih mengetahui lah seperti itu. Daripada memang kalau dari kami ya bisa dikatakan generasi milenial ya taunya ya tahu saja. Tapi kemudian untuk lebih banyak menggali terkait media sosial itu memang anak muda lah itu yang energinya masih Gen Z. Ya, seperti itu. Nah, pesan Mbak Fe ini kepada anak-anak muda, ini gimana untuk bagaimana kemudian anak muda itu bisa peduli terhadap pemilu, terhadap pemilihan, bisa kemudian berperan aktif mengawasi, kalau bisa lebih lagi ikut berpartisipasi aktif menjadi penyelenggara yang paling bawah, pengawas TPS atau KPPS dan semacamnya. Itu gimana untuk anak muda ini? Mungkin untuk pesan-kesannya untuk anak muda sekarang ya, mungkin yang dimana itu memang umur kita masih muda juga, tetapi dalam hal umur masih muda ini jangan kalian berkecil hati, wah aku nggak mau nih terkait terjun dulu di desa-desa atau di RT RW, padahal di sebuah situlah kalian untuk mencari pengalaman maupun kita bisa berjejaring juga, terus yang dimana kita bisa berkolaborasi dari situ, dari sisi terendah pun jika kalian sudah yang dimana itu bisa belajar dari TPS, KPPS itu kan mungkin pemantauan paling rendah juga ya. Nanti bisa kalian naik level juga di tingkat PPS, terus PPK gitu. Iya, benar. Jadi memang masyarakat itu bisa berperan dimanapun, bagaimanapun itu bisa berperan ya. Anak muda yang punya energi berlebih, kemudian juga lebih melek terhadap isu-isu pemilu, pemantauan partisipatif dalam hal ini juga gitu. Biasanya memang kalau anak-anak muda sebenarnya kan masih idealis seharusnya ya, masih idealis, berpikirnya itu masih idealis. Maka anak muda itu memang harus selalu dijaga idealisme itu, sehingga tidak terjerumus dalam politik yang pragmatis dengan menerima politik uang, kemudian tercemar terhadap dari politik sara, hoax dan semacamnya. Maka memang ya generasi sebelumnya itu juga harus menjaga ya, harus menjaga anak-anak muda ini supaya terus idealis, terus bersih, sehingga karena kan anak muda ini kan masa depan ya, masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa juga. Jadi kalau kita tidak menjaga anak muda ini, itu juga kita juga yang merusak masa depan bangsa ini. Maka kita sebagai generasi yang sebelumnya memang harus
menjaga anak muda sehingga tidak terpapar dari isu-isu negatif, politik uang dan semacamnya. Nah, Mbak Feni, sekarang sudah bukan lagi tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Mbak Feni dan teman-teman SKPP dan teman-teman Perisai Demokrasi? Sekarang apa yang dilakukan? Nah, setelah pilkada ini mungkin kan juga rata-rata dikiranya Bawaslu, KPU tuh udah nggak ada kerjaan lagi gitu dikiranya. Apalagi kita sebagai relawan patroli cyber maupun Perisai Demokrasi Bangsa juga banyak hal seperti omongan-omongan itu. Tetapi juga dari KPU, Bawaslu maupun tim relawan pemantauan kan kita kan juga bisa untuk bertugas setelah acara pilkada ini, baik pun kita mengadakan sosialisasi, seminar, webinar, itu kan juga kita menge-share informasi dampak-dampak positif ke teman-teman lingkungan sekitar juga, atau ke ranah masyarakat, ke ranah kampus-kampus, itu kan juga kita bisa saling berkolaborasi. Apa juga ini kemarin juga dari Perisai Demokrasi Bangsa mengadakan MOU bersama KPU RI, tepatnya di Jakarta kemarin. Nah, di mana itu kan juga kita salah satu kita untuk semangat sebagai anak muda untuk bisa berkolaborasi bersama KPU RI, bisa MOU terkait itu, dan juga mungkin setiap kabupaten kota mungkin dari Perisai maupun anak-anak patroli cyber mengadakan MOU juga terkait Perisai itu di kabupaten kota masing-masing, baik pun di Bawaslu, KPU kabupaten kota itu. Kalau MOU dengan Bawaslu RI sudah atau belum? Itu sebentar lagi mau diadakan MOU dengan Bawaslu RI. Berarti ini biasanya kalau misalkan atas itu sudah MOU, itu turun ke bawah. Iya, nanti Bawaslu turun. Provinsi MOU, nanti Bawaslu Kabupaten juga akan MOU. Nah, nanti kita tunggu saja ketika sudah ada MOU dengan Bawaslu RI, dengan Perisai Demokrasi, biasanya akan turun sampai ke kabupaten kota itu kemudian akan serentak, biasanya akan berturut-turut melakukan MOU juga. Memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Feni tadi, bahwa di masa non tahapan ini kan apa sih yang dibikin kegiatan oleh KPU sama Bawaslu? Nah itu gitu. Padahal begini, sahabat Bawaslu, anggota Bawaslu Kabupaten Demak itu, Mas Surur, itu mengatakan bahwa masa non tahapan itu seperti pramusim bagi klub sepak bola. Pramusim. Iya. Nah, itu kan di mana itu pramusim itu sangat penting ya. Sangat penting untuk bagaimana meracik taktik, meracik strategi, otak-atik formasi sana sini supaya bisa melalui musim berikutnya dengan baik. Nah, begitu juga di Bawaslu. Di sini di non tahapan ini bagi Bawaslu adalah ini pramusim. Bagaimana untuk kemudian bisa mempersiapkan diri Bawaslu untuk bisa siap, bisa fight lagi dengan semangat yang bagus, dengan formasi yang bagus, dengan strategi-strategi yang lebih baik untuk menghadapi pemilu selanjutnya. Di 2029 nanti. Dan untungnya MK memutuskan bahwa di tahun yang sama itu juga sangat-sangat membantu ya. Jadi di tahun yang sama itu juga beban dari KPU, Bawaslu itu juga sedikit lebih ringan lah daripada ketika di tahun yang sama. Dan itu juga sangat menguras tenaga. Nah, adapun juga di non tahapan ini ada yang mengatakan bahwa non tahapan itu adalah waktunya menanam. Waktu menanam benih. Benih pengawasan partisipatif. Makanya Bawaslu itu secara aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sahabat Bawaslu bisa cek sendiri Instagram, media sosial Bawaslu Kabupaten Demak itu
rutin melakukan sosialisasi terkait pemilu, pemilihan, sehingga masyarakat itu teredukasi dengan baik, sehingga nanti di tahun 2029 di tahun-tahun pemilu Bawaslu itu tinggal panen. Iya. Panennya adalah panen masyarakat yang aktif mengawasi, ikut aktif mengawasi, sehingga pemilu nantinya itu bisa lebih baik, bisa lebih bersih, karena yang mengawasi akan semakin banyak. Dan tentunya Perisai Demokrasi, teman-teman alumni SKPP, patroli cyber itu juga akan bahu-membahu dengan Bawaslu ya, untuk melakukan pengawasan. Untuk pengawasan, untuk membentuk bibit-bibit baru juga. Apalagi ini teman-teman, setiap kabupaten kota yang belum adanya perisai itu juga berbondong-bondong untuk saya pengen adakan perisai demokrasi bangsa di setiap kabupaten kota. Awalnya itu kan di Jawa Tengah aja tau, Jawa Tengah, kabupaten kota di Jawa Tengah, tetapi juga ini ada juga untuk memunculkan perisai demokrasi bangsa yang dimana itu ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, NTT gitu tuh udah pada berbondong-bondong untuk adanya perisai demokrasi untuk kedepannya menunjukkan bibit-bibit itu loh. Gitu. Berarti ada apa namanya pengaruh yang sangat positif ya di wilayah lain untuk bisa ada pengawasan dari masyarakat ya di sini perisai demokrasi. Baik, sahabat Bawaslu, memang pemilihan yang mana itu merupakan hajat kita bersama, bukan hanya hajat KPU, bukan hanya hajat Bawaslu, bukan hanya hajat pemerintah, tapi hajat kita bersama, ya. Hajat kita bersama itu akan menentukan nasib kita, siapa yang akan memimpin kita, maka kita harus berperan aktif dalam pengawasannya, baik itu berperan aktif ikut dalam menjadi penyelenggara di tingkat paling bawah, RT, RW. Iya benar. Itu akan sangat berpengaruh nantinya untuk kualitas pemilu dan pilkada kita. Betul. Baik, Mbak Feni, ternyata udah lumayan lama kita ngobrol. Nggak terasa ini. Iya, nggak terasa banget, udah lama banget ya. Udah lama soalnya kita nggak ketemu, nggak ngobrol ya. Baik, sahabat Bawaslu, mungkin sekian saja dari kami, dari Bawaslu Kabupaten Demak dan dari Mbak Feni dari Perisai Demokrasi Bangsa. Dalam obrolan singkat ini, mungkin nanti kita bisa sambung lagi dengan tema-tema yang lain ya. Iya, tema-tema pastinya setiap webinar podcast ini pastinya setiap tema kan macam-macam juga. Kita bisa bedah terkait tema-tema terbaru, isu-isu dari Bawaslu, dari MK atau dari KPU. Iya, benar. Bisa juga itu. Oke, baik. Begitu dari Bingkai Tali, saya dari Bawaslu Kabupaten Demak, kemudian dari Mbak Feni. Ketika dalam obrolan ini kemudian kok ada hal-hal yang kurang baik ya, kurang berkenan di sahabat Bawaslu tadi, mungkin ada celutukan gimana, mohon maaf ya. Banyak celutukan padahal. Ya. Baik, demikian episode Bingkai Tali Bawaslu Kabupaten Demak. Nanti kita bisa sambung lagi obrolan kita yang menarik terkait isu-isu lain di kesempatan yang selanjutnya. Demikian dari kami, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.